Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan trader. Ketemu lagi dengan Eko Trijuni di sini. Ini hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Nah, berbeda dengan hari-hari atau minggu-minggu sebelumnya, saya mau bahas sekarang di teknikal dulu malah justru. Nah, kalau kita lihat, saya punya time frame 4 jam di sini untuk currency pair Aussie atau Australian dollar terhadap US dollar. Kalau kita lihat, saya sudah tarik juga swing low-nya di sini ya, swing high di sini ada Fibonacci retracement sudah saya tarik. Dan saya kemudian punya area support di sini. Supportnya itu di ini yang saya highlight ya, kisaran 0.67184 sampai 0.68497. Dan saat ini harga sedang terkoreksi ke area support tersebut dan juga overlap dengan area support yang disediakan oleh exponential moving average 50 dan 100 di time frame 4 jam. Nah, kemudian kalau kita lihat sekarang ini stochastic 4 jam memang belum oversold banget, tapi dia hampir oversold. Ya, jadi kalau untuk minggu ini saya pikir cukup reasonable bagi kita untuk mencari sinyal buy di area support ini. Ya, ini sampai sini. Nah, untuk potensi reboundnya adalah kisaran 0.69310 maksimal ke 0.70623. Nah, kita juga perlu berhati-hati kalau ternyata nanti dia berhasil tembus break ke bawah 0.67184, karena dengan demikian itu akan membuka peluang bearish untuk Aussie ke 0.66371 sampai 0.65058. Nah, kemudian saya mau soroti juga hari ini untuk minggu ini ya, maaf, untuk pound sterling GBP USD sampai 4 jam juga. Kalau saya sudah juga tarik Fibonacci retracement, swing low-nya di sini, swing high-nya di sini. Dan kalau kita lihat, kita punya area support Fibonacci di sini. Ya, oke, kisaran 1.24374 sampai 1.25807. Nah, sekarang kita lihat area harga berada di area support, tembus sedikit ke bawah exponential moving average 100 yang ada di time frame 4 jam, tapi tidak apa-apa karena support kunci kita untuk minggu ini saya kira ada di 1.24374. Dengan kata lain, selama dia masih bertahan di atas support tersebut, masih terbuka kemungkinan rebound. Apalagi kalau kita lihat ini ada memang tipis sekali, tidak terlalu terlihat potensi bullish divergence dari stochastic 4 jam. Dan kalau divergence ini terkonfirmasi atau setidaknya ada sinyal bullish saja terkonfirmasi di area support ini, maka ada kemungkinan rebound pound sterling pekan ini ke 1.26694 sampai 1.28127. Nah, sebagai antisipasinya, kalau nanti dia break ke bawah 1.24374, kita kemungkinan akan melihat pergerakan turun untuk pound sterling pekan ini ke kisaran 1.23487 atau mungkin maksimal ke 1.22054. Nah, itu untuk pound sterling. Dan sekarang kita mau lihat satu peluang lagi di euro USD. Nah, memang untuk euro USD ini kalau kita lihat ya tetap ada swing high, swing low yang kita tarik di Fibonacci retracement, ketemu sudah, dan kita sudah bisa dapat area supportnya di sini kisaran antara 1.10812 sampai 1.12115. Nah, memang stokastiknya juga oversold di sini di 4 jam, tapi dia harga belum pas di area Fibonacci-nya ya. Belum pas di area support Fibonacci, tapi kalau kita lihat dia berada di celah antara exponential moving average 50 dan 100 di 4 jam, dan ini kita tahu juga adalah area support dinamis. Nah, tetap ada kemungkinan karena memang kalau kita lihat ya up-nya ini kurang kuat ya kalau kita lihat candle-candlenya ini, candle bull-nya dalam 12 jam terakhir ini agak kurang panjang ya, masih kalah oleh candle bear yang ini, jadi kita tetap perlu waspada, ada kemungkinan dia turun lagi ke area support ini. Tapi kalaupun nanti dia tetap turun ke sini, kita tinggal cari sinyal buy lagi rekan-rekan dengan potensi rebound-nya di kisaran 1.12920 sampai 1.14222. Nah, kalau antisipasinya nanti kita lihat 1.10812, kalau dia break ke bawah support tersebut, jadi ini support kunci kita untuk pekan ini, kemungkinan euro akan melemah ke 1.10007
sampai 1.08705. Nah, sekarang kita mau bahas fundamentalnya dulu. Fundamentalnya seperti apa? Saya mau lihatkan dari data fundamental atau data ekonomi yang akan dirilis pekan ini. Memang sangat banyak ya data ekonomi yang high impact, mulai besok ada. Tapi saya highlight ini beberapa yang relate dengan peluang-peluang teknikal yang saya sebutkan tadi. Tentu pertama kali kita akan soroti data dari Amerika Serikat ya, untuk besok tanggal 16 Juni pukul setengah 8 malam itu akan ada data core retail sales dari US Amerika Serikat dari US dan pakai untuk US dollar, kemudian retail sales juga. Yang mana kedua data ini itu perkiraannya optimis semua ya rekan-rekan ya. Nah, kalau kita lihat core retail sales-nya dari minus 17,2%, jadi 5,5% perkiraannya. Kalau retail sales-nya dari minus 16,4%, perkiraannya jadi 7,4%. Dan ini cukup menarik, mengingat ada pesimisme untuk perekonomian Amerika Serikat di semester pertama, bahkan tahun 2020 juga tidak kurang dari Jerome Powell sendiri mengkhawatirkan GDP akan anjlok, kemudian unemployment rate bisa makin bertambah, walaupun eh, masih ada simpang siur kemarin katanya datanya salah lah yang unemployment dan non-farm payroll bulan lalu ya, katanya ada kesalahan pencatatan atau gimana. Tapi yang jelas ini kita lihat nanti di hari Selasa, kedua data ini cenderung optimis bagi US dollar. Artinya keduanya kemungkinan kalau memang dirilis seperti ini akan menyebabkan penguatan US dollar dan ini kemungkinan akan sedikit bertentangan dengan view teknikal kita untuk euro dan pound sterling tadi. Oke, di mana Aussie juga di mana ketiganya kan kita perkirakan akan up ya untuk secara teknikalnya. Tapi nanti kita perlu lihat juga nanti makanya kita perlu kombinasikan dengan data fundamental ini. Kemudian untuk Aussie ada data yang cukup optimis forecast-nya, yaitu hari Kamis tanggal 18 Juni pukul setengah 9 pagi ada dua data yang dirilis bersamaan, employment change dan unemployment rate dari Australia, di mana kedua data tersebut itu forecast-nya cukup optimis ya, rekan-rekan ya, dari minus 594,3 ribu, ini ya, K itu ribu, 594 ribuan menjadi hanya minus 75 ribu untuk employment change-nya. Employment change ini sendiri mirip dengan non-farm payroll kalau di Amerika Serikat. Nah, sementara unemployment rate-nya itu naik tipis dia dari 6,2% itu jadi 7%. Ya, naik tipis ya. Artinya secara umum kalau dilihat dari employment change-nya ini cukup cukup optimis walaupun si unemployment rate-nya itu ya naik-naik gitu lah 0,8% tapi nggak apa-apa lah ya. Ya wajar karena memang jumlah pekerjaannya pun berkurang. Nah, kemudian ini kalau kita kombinasikan dengan peluang teknikal tadi, ada kemungkinan dia akan cukup optimis. Rebound US Aussie kemungkinan akan bisa tercapai. Nah, kemudian untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan lagi juga adalah dari Inggris. Pukul 6 sore di tanggal 18 Juni juga, hari Kamis, ada pengumuman Asset Purchase Facility dari Bank of England, itu istilahnya stimulus lah ya gampangnya ya. Nah, dari 645 billion atau 640 miliar diperkirakan naik menjadi 745 miliar. Nah, sekarang ini forecast-nya agak menarik nih. 9 orang anggota MPC diperkirakan tidak menginginkan stimulus ini ditambah. Nah, ini akan menarik. Kalau ini nanti benar ditambah jadi 745 miliar misalkan, maka kemungkinan pound sterlingnya akan melemah dulu nih sebentar nih. Tapi kalau ternyata benar ada 9 anggota MPC yang menginginkan justru diturunkan stimulusnya. Nah, ini bisa menguat lagi pound sterlingnya. Jadi ini agak menarik nih, nanti kita lihat hari Kamis tanggal 18 jam 6 sore. Kemudian akan ada pengumuman suku bunga juga dari Bank of England di mana 9-9-nya diperkirakan akan menginginkan suku bunga ditahan di 0,1%. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pekan ini. Kita sudah bahas peluang secara teknikal, kita juga sudah bahas faktor-faktor pendukung atau penghambatnya secara fundamental, dan mudah-mudahan ini bisa kita pakai untuk trading di pekan ini. Nah, jangan lupa klik like,
subscribe dan share, dan jangan lupa juga komen kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu didiskusikan di kolom komentar. Itu dulu mungkin. Jangan lupa membatasi resiko dengan stop loss, kemudian juga pergunakan modal Anda dengan bijak dengan position sizing. Selamat pagi, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.